minat CPNS tahun kemarin itu 4,3 juta. Padahal kuotanya hanya 150.000. Jadi siapapun ganti presiden, ganti menteri, ganti gubernur, bupati, wali kota dari partai mana, ASN-nya stabil. Memasuki fase kenormalan baru atau new normally, aparatur sipil negara tak cuma dituntut untuk bekerja dengan memenuhi protokol kesehatan. Mereka juga tetap harus produktif dan mampu melayani kepentingan publik dengan cepat dan efisien. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detiker untuk berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo. Selain itu, kita juga akan coba menggali informasi seputar nasib puluhan ribu tenaga honorer yang masih terkatung-katung. Juga nasib ASN bila kelak ibu kota negara jadi dipindah ke Kalimantan Timur. Bagaimana pemerintah pusat akan mengatur semua ini? Mari kita ikuti perbincangannya dengan Bapak Cahyokumolo. Pak Cahyo, terima kasih. Sama-sama. Telah berkenan menerima. Ini kan hari pertama kembali para pekerja kayaknya ngantor lagi. Iya. Konsepnya kan new normal, tapi kalau saya lihat dari tadi pagi sih bukan new normal, back to basic malah. Kemacetannya minta ampun malah tadi Pak. Kemarin. Dibanding sebelum-sebelumnya ya. Pak Cahyo, sebelum kita masuk ke soal ASN menghadapi normal baru, mungkin Pak Cahyo mempunyai catatan atau evaluasi dalam 2 bulan kebanyakan dari kita itu bekerja dari rumah, seperti apa Pak catatannya Pak? Ya, sebenarnya 1 bulan sebelum muncul pandemi COVID ini, kami dengan Bappenas sudah mendiskusikan berunding untuk program pembagian pegawai yang bisa kerja di rumah. Agar jangan sampai tugas yang diberikan itu tidak selesai di kantor, tapi ini bisa dikerjakan di rumah. Nah, karena dengan adanya model kerja kedinasan di rumah dan kerja kedinasan di kantor ini dalam konteks tatanan baru untuk mewujudkan ASN yang di samping harus semakin profesional, harus semakin produktif, harus semakin melayani masyarakat. Saya kira evaluasi dengan adanya ini ada sesuatu yang keluhan-keluhan masyarakat tidak begitu besar ya. Memang ada, istilahnya seperti kantor Korlantas untuk SIM, waktunya jangan sampai jam 12. Nah, imigrasi juga sama, karena dalam kerja di rumah pada satu daerah yang melakukan PSBB penuh, kan harusnya nggak boleh, harus di rumah. Tapi untuk yang melayani masyarakat langsung, kayak rumah sakit, kayak Korlantas, itu saya kira bisa dibagi tugas. Jadi saya kira keluhan masyarakat nggak begitu ya. Nah, saya kira tergantung dari PPK masing-masing, penugasan pekerjaan dari masing-masing kementerian, lembaga, instansi, dan Pemda untuk membagi di daerah. Ya, mungkin awal-awalnya timbul pertanyaan, ini dirumahkan itu libur atau kerja? Enggak, ini enggak libur. Dia digaji penuh, dikontrol penuh, ada absensi dan sebagainya. Di kantor kami saja, tiap hari masih ada 25 orang yang kita gilir untuk piket. Eselon 1 juga ada yang piket, Eselon 2 ada yang piket. Selama PSBB kemarin itu. Satu aja. Tugasnya untuk mengontrol mereka. Yang biasanya mereka datang dengan 2-3 staf, dia hanya 1 staf untuk ngecek tugasnya ini. Alhamdulillah di PAN-RB clear, nggak ada hambatan. Hanya untuk memberikan penilaian pelayanan publik yang prima, ada inovasi daerah, itu yang tidak bisa kan
untuk kunjungan ke lapangan. Nah, itu yang tertunda. Ya. Tapi secara online bisa. Karena dengan adanya Pan-RB itu kan aspeknya macam-macam. Untuk ada reformasi birokrasinya, menyeleksi tata kelola keuangannya, menyeleksi hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintahan, kemudian kualitas SDM-nya, sampai CPNS. Yang kita tunda adalah finalisasi CPNS. Walaupun itu adalah kewenangan daripada BKN. Tapi kami sepakat bahwa Pan-RB itu ada paguyuban untuk teknis detail CPNS dan kepegawaian oleh BKN. Kemudian untuk pendidikan ASN, LAN, jalan. Kemudian yang ketiga, ANRI, Arsip Nasional juga masuk di kita. Kami juga minta melibatkan Ombudsman. Di samping KSN, Ombudsman, kemudian kami koordinasi penuh dengan KPK. Semenjak saya di Mendagri itu sudah Kemendagri, KPK, Pan-RB, ditambah Bappenas dalam konteks untuk strategi pencegahan korupsi. Itu aja saya kira. Jadi dari evaluasi singkat ini memang aspek infrastruktur dan aspek sumber daya manusia memang lagi ditata. Dan Pak Jokowi masih terus memerintahkan kepada saya terus ya untuk persiapan ibu kota baru. Nah, dengan adanya pandemi COVID, dengan adanya tatanan baru ini, yang mana aspek protokol kesehatan menjadi titik utama, itu arahan Presiden lewat Pak Mensesnek juga kemarin, kami tata kembali. Berapa jumlah ASN di kementerian lembaga yang ada sekarang ini? 2024 nanti yang pensiun berapa? Tingkat pendidikannya berapa? Yang punya riwayat penyakit berapa? Ini harus dicek betul-betul karena ini akan ada smart office, smart city nantinya. Saya kira ini ada efek yang baik. Di samping tadi endingnya akan ada efisiensi. Hanya yang menjadi problem kami yang memang perlu waktu, dari 4,2 juta lebih sedikit dari ASN kita ini, 72% itu ASN daerah. Dari 4,2 juta lebih ini, dengan segala permohonan maaf, yang 1,6 juta itu masih tenaga administrasi yang terbatas. Nah, ini yang di daerah dijadikan guru, dijadikan tenaga penyuluh, dan lain sebagainya. Dan ini sudah kami tata, bahwa misalnya DKI punya pegawai parkir, pegawai kebersihan, tukang sapu, pegawai gorong-gorong, yang tidak perlu ASN dong. Iya, itu kan bisa outsourcing ya. Outsourcing, digaji, sama juga. Nah, itu nanti. Jadi kita mau mencari. Guru saja Pak Nadiem masih kurang 700.000. Guru yang memang punya skill sebut mengajar, kemampuan mengajar. Masih kurang 200.000 tenaga kesehatan. Karena fokus kita pada masalah guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Ya, belum nanti yang masing-masing penyuluh itu khusus pertanian atau penyuluh macam-macam? Pertanian, ada penyuluh pengairan, ada penyuluh kehutanan, macam-macam ada. Tapi juga masing-masing kantor juga harus ada yang ahli IT, ada yang dari BIN masuk dan sebagainya. Itu ini yang kita kira. Nah, saya kira ini penataan yang secara komprehensif masuk dalam visi misi Bapak Jokowi. Jangka pendek memang penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat pelayanan dan mempercepat perizinan investasi jangka pendek. Tahu-tahu ada pandemi ini. Jadi ada semacam blessing in disguise-nya ya Pak ya, dari pandemi ini. Dan kemungkinan tadi Bapak bilang soal efisiensi mengarah ke perampingan birokrasi itu akan semakin mudah untuk diwujudkan ke depannya. Ya, saya kira dua sisi yang berbeda. Dengan adanya pandemi ini, kemudian muncul istilah new normal. Intinya tetap tugas sama. Ya, sama Mas semua yang di media kan sama. Hanya pakai masker, jaga jarak, gitu aja. Rapat-rapat nggak harus kumpul di kantor, tapi bisa setiap saat monitor, itu aja. Jadi ini
yang kami persiapkan bahwa ASN yang sudah punya aturan, punya disiplin, punya SOP, ditambah tatanan baru tadi. Harus pakai masker, memberi contoh. Kayak kemarin juga sama, dilarang mudik. Ya, kalau sampai ada yang nekat mudik ya kena sanksi. Bisa turun pangkat, bisa kita pangkas tunkirnya. Itu aja, terkaitnya menarik. Terkait itu ada catatan nggak masuk Pak ke Kemenpan RB? Berapa banyak yang melanggar aturan tersebut untuk mudik? Kami beri waktu dalam waktu 1 bulan ini ke Kementerian Lembaga Daerah, nanti masuknya ke BKN dan ke kami. Kami belum bisa buka ini. Karena kan bisik-bisiknya meskipun orang keluar daerah ya harus ada izin atasan misalnya, atau ada karena ada penugasan, enggak gampang kok itu diatur, cincai-cincai aja lah sama atasan kita katanya. Ya enggak, saya kira enggak lah. Kalau di PAN RB enggak ada di sini, clear ya, enggak ada yang izin. Kami kontrol. Karena kami kecil ya, hanya 450.000 ya. Iya. Tapi kalau yang pegawainya di atas 5.000 kan harus ngecek betul itu. itu aja, makanya jadi faktor di sini penting. Begitu ketahuan ya itu. Sama ini mungkin Pak, kan katanya ASN tetap dituntut produktif meskipun bekerja dari rumah. Cuman sekarang indikator atau alat ukurnya seperti apa itu kalau semacam itu? Capaian kerja ya. Misalnya saya punya staf di sini. Kamu satu hari menyelesaikan konsep ini. Nah, tapi dengan kamu kerja di rumah, ya jangan sampai minimal sama lah. Jangan sampai tidak. Nah kalau di rumah kan masih bisa kerja malam juga. Semua juga sudah. Nah itulah. Jadi saya kira tatanan baru yang dimaksudkan, yang diinginkan Pak Jokowi ya. Jadi penyempurnaan birokrasi, penyederhanaan birokrasi yang tetap profesional, tetap produktif, tetapi ya tadi outputnya harus lebih besar. Makanya saya November masuk sini, Januari sudah ditugaskan Pak Jokowi untuk ke Korea Selatan, karena sistem IT manajemen ASN yang paling bagus sementara ini adalah Korsel. Kalau yang kecil adalah Singapura itu aja. Jadi siapapun ganti presiden, ganti menteri, ganti gubernur, bupati, wali kota dari partai mana, ASN-nya stabil, nggak ada. Yang terus di sini kan kepala daerah ditangkap KPK aja goyah semua. Jadi ini yang nggak boleh itu. Nah, maka harus dilatih karena ini kota yang negara yang gede, 512 kabupaten kota, Bu ya. Jangan seperti sekarang ini, yang dapat penghargaan hanya Banyuwangi, Surabaya, harusnya kan semua. Ini studi tirulah untuk mempercepat. Itu yang didapat dari Korea Selatan apa aja Pak? Untuk kebaikan birokrasi kita. Sudah menawarkan kerjasama, dia mau membangun jaringan IT. Terus ada inovasi-inovasi, sekecil apapun kalau sudah pakai inovasi itu akan cepat. Aplikasi-aplikasi. Maka kemarin ada rapat kabinet, satu data aja itu. Nah, kita kan enggak. Untuk urusan bansos aja datanya banyak macam-macam. Karena enggak. Kalau satu data. Saya kira ke depannya data. Karena Pak Jokowi ingin salah satu visi misi beliau kan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan saya kira ini saya optimis ya, karena kita sedang menyisir tadi, yang 4 juta tadi, dan fokusnya sudah jelas. Pak Nadiem juga sudah punya konsep bagus. Ini kan sekarang jumlah ASN kita 4,2 juta. Ya. Ada yang bilang terlalu gemuk gitu kan, jadi nggak perlu diperamping. Tadi Pak Cahyo juga bilang ternyata di lingkungan Kemendikbud atau Kemendikbud 700.000 masih butuh sekitar 700.000. Karena guru sekarang ini kebanyakan di daerah tenaga administrasi yang jadi guru. Ada yang mohon maaf, mungkin ada lulusan SMP, ngajar SMA. Nah, itu. Ini yang karena ini yang mau ditata dengan baik ini. Ya. Tenaga honorer yang sekarang itu kan kebanyakan guru semua ini. Nah, itu aja yang ditata. Iya, penyelesaian soal guru honorer itu gimana, Pak? Saya kira selama 5 tahun ini ya, mulai Pak Yudi, kemudian Pak Abnur sama Pak Saf itu sudah, khususnya Pak Saf terakhir itu sudah
hampir 1 juta lebih ya. Yang sudah diangkat. Diangkat ya. Tapi masih ada puluhan ribu yang belum. Pengertian belum itu ada yang memang tidak memenuhi syarat. Nah, ada yang sudah memenuhi syarat, di kami SK-nya sudah. Tapi belum berani kami kirim karena menyangkut anggaran. Nah, karena kalau sudah begitu SK kan sudah kita pikirkan, yang mau pensiun, uang pensiunnya bagaimana, penggajiannya termasuk tunjangannya, itu yang itu targetnya kapan akan diselesaikan? Biar nggak jadi isu politik terus gitu kan? Itu kan dijadikan isu. Ibu Menteri Keuangan sudah mengundang kami yang untuk mendiskusikan awal-awal tahun ini, tapi mendadak ada pandemi COVID ini, ya. Kira itu yang, tapi itu artinya tahun ini selesai. Akan kami selesaikan. Tergantung anggarannya, Mas. Kalau gede juga. Oh iya. Itu juga. Iya kan, kalau nggak ini ribut terus. Nah, sekarang tiap mau pilkada, iya, bupati, gubernur pasti isunya itu. Tapi yang mau jadi yang presiden, narik tenaga honor daerah sendiri-sendiri. Nah, sekarang kami bilang, silakan daerah kamu ngangkat mau 1 atau mau 1 juta tenaga honorer, tapi penggajiannya sesuai dengan APBD-nya berapa. Nah, DKI itu gede. Iya, paling gede di DKI. Paling gede karena dia standar UMR. Iya. Itu kalau sampahnya ada 4,5 juta sampai 5 juta, nggak ada masalah. Tapi yang di luar Jawa ada yang 300, 400 ribu, itu kan nggak fair juga. Nah ini loh, jadi kita atur sesuai kemampuan daerah, tapi yang manusiawi. Syukur bisa sama dengan UMR, tapi jangan dijanjikan otomatis ASN. Tapi tiap tahun PAN RB dan BKN untuk penerimaan CPNS baru, silakan dia ikut. Kalau memang lolos, ya nggak ada masalah, itu loh. Jadi karena itu memang kalau hanya mengandalkan 4,2 juta kurang, Mas. Kurang malah. Kurang. Sebetulnya. Kurang. Kalau kita mau jujur, dari 4,2 juta itu kalau memang tadi dengan sistem fungsional tadi ya, mau diperas dengan model-model seperti ini, memang dalam pengertiannya itu semakin ramping ya. Ya. Tapi semakin ramping untuk memenuhi yang lain. Sekarang kan tidak. Menarik ASN hanya untuk jadi supir. Hanya untuk ngurusi Pamda. Idealnya berapa Pak untuk ukuran negara sebanyak apa dengan jumlah penduduk sebanyak kita itu? Jumlah saya ASN belum berani, tapi setidaknya target kabinet ini sudah ada bentuknya. Sepanjang tadi loh. Ya. Yang sepanjang, mohon maaf yang urusan cleaning service itu ya tidak ASN. Ya. Nah, contoh sebuah departemen, misalnya departemen Detikkom, tahu-tahu Detikkom membuka CPNS Detikkom untuk tenaga dokter, lo ngapain? Lebih baik minta ke Depkes saja dong. Ya. Terus hanya pangkatnya sampai pangkat kepala poliklinik. Ya. Nah, ini masih banyak departemen seperti itu. Satu komando. Ya. Nah, ini hal semacam itu yang mau kita rapikan. Nah, tadi Pak Cahyo sempat menyinggung soal nasib ASN dengan pemindahan ibu kota baru kan 2000. Itu apa masih akan dilanjutkan itu Pak? Karena kemarin kan sempat banyak para pengamat bilang udahlah wacana pemindahan ibu kota baru itu saya kira dulu. Menurut saya tidak wacana ya, kita harus melihat Pak Jokowi dengan program pemindahan ibu kota baru secara komprehensif ya, ini kan negara yang besar loh ini. Oke, Jakarta tetap sebagai kota perekonomian. Nah, tapi kota pemerintahan ada. New York dan Amerika aja, Washington ada. Malaysia aja ada. Kuala Lumpur dan itu aja. Australia juga ada. Semua negara itu ada. Supaya fokus. Nah ini dibangun ibu kota baru, ya dari tugas kami ya mempersiapkan ASN-nya. Ya secara prinsip saya masuk ke sini yang sebelumnya saya juga memonitor ASN di Depdagri, ya, memang mayoritas sudah profesional. Tinggal produktivitasnya harus ditingkatkan. Kemampuan mempercepat proses pengambilan keputusan. Mental melayani juga loh Pak. Iya, itu. Makanya Pak Jokowi minta penyederhanaan birokrasi semata-mata itu untuk
mempercepat pelayanan publik Ya. dan perizinan. Ya. Nah kalau dua itu jalan, otomatis pertumbuhan daerah itu akan bisa tumbuh. Yang menjadi kendala kan masih 1,6 juta, Ya. kan nggak mungkin itu dibuang, kan nggak akan mungkin toh. Nah, tapi terbagus ya dalam konteks kepegawaian sekarang ini selain BUMN, Bu Sri Mulyani keuangan. Jadi kalau ada mau cari eselon 2, eselon 1 udah cepet, oh sudah muncul bank datanya. Nah, di lain kan nggak ada. Nah, ini saya kira keinginan Pak Jokowi itu supaya lebih profesional, lebih produktif. Nah, tadi pangrehnya itu pangreh melayani. Kemudian digaji ya untuk melayani masyarakat, menggerakkan masyarakat gitu aja. Dan jangan nanti kepala daerahnya atau menterinya partai A, semua harus ikut partai A, ya, rusak nanti. Tugasmu yang melayani masyarakat, aparat pemerintahan, tegak lurus. Kalau kepolisian ya apa maklumat Kapolri ya sampai Bamtibmas, Kapolsek ikut, aja. Jadi kalau mungkin di redaksi juga akan sama ya, hanya di peramping. Kalau di kita mungkin model kodam sama model kostrat kan beda. Ya. Nah, mungkin akan lebih sana. Jadi pengambilan keputusannya harus dari. Sekarang banyak, saya misalnya satu hari ada 5 rapat, saya yang bisa 2, yang 3 wakil saya. Tapi wakil saya yang ikut rapat di 3 itu juga harus berani mengambil keputusan. Jangan nanti ya akan saya laporkan dulu ke pimpinan. Minta petunjuk lagi. Wah, itu kan enggak. Jadi harus itu mempercepat merantai. Detail ada, tapi hanya secara umum. Berapa kementerian lembaga yang ada di? Apakah dia mau dipindah semua? Ya belum tentu. Dilihat dulu kapasitasnya dulu. Itu aja. Yang mau pensiun juga enggak dong. Paling tidak yang masih 5 tahun. Karena nanti akan dipenuhi semuanya. Fasilitasnya, kemudian sistem IT-nya, aplikasinya lah. Sehingga nanti seluruh kementerian lembaga yang ada di Jakarta ini juga dipersiapkan. Saya mempersiapkan itu mudah-mudahan dalam konteks sekarang sudah selesai, tapi karena ada pandemi COVID ini juga ada aturan tatanan baru, lalu tatanan barunya udah dicek. Sehingga nanti kejujuran kesehatan udah jelas. Dia enggak punya riwayat penyakit, jangan seperti itu pindah ke sana atau sakit lah kan. Gitu. Jadi kita harus jujur. Pak, kira-kira secara umum prioritasnya ASN yang boleh atau akan dipindahkan ke ibu kota baru nanti ke depannya seperti apa itu? Siapa aja mereka yang? Ya secara prinsip yang memenuhi syarat dalam tanda petik. Mungkin eselon 1, eselon 2 semua ya. Sepanjang dia belum pensiun ya kan. Nah, ini kan punya perangkat secara fungsional di bidang masing-masing. Itu aja saya kira tidak ada masalah. Tinggal nanti kita cek masa kerjanya masih berapa tahun. Kemudian yang kedua tingkat penguasaan ipteknya bagaimana. Ini kan nanti karena smart city ya, itu aja kita. Jadi nggak ujuk-ujuk semua bedol desa gitu ya sebetulnya enggak ya. Kita cek dulu. Karena kebayang juga menyiapkan infrastrukturnya, rumahnya segala macam, sekolah buat anak-anak. Data ada lengkap. Kan di sana kan nanti kan juga akan dipersiapkan semua fasilitas toh. Saya sekarang kalau suami istri kerja bagaimana? Ya itu kayak gitu. Kalau kerjanya sama-sama kerja di instansi yang sama mungkin nggak ada masalah, tapi kalau berbeda instansi, itu kan harus jujur nanti. Maka secara prinsip sudah kami serahkan semua ke Sekjen, Kementerian, ke Sestama, ke Sesmen untuk mengecek. Ini kan masih lama loh, masih 2-3 tahun lah sampai jadi. Ya tapi kan harus ini kan dari sekarang simulasi-simulasinya itu kan. Karena arahan Presiden ke saya tetap dipersiapkan konsepnya. Oh nggak mau kayak swasta seperti Detik Kapan juga otomatis ya, punya kantor di sana. Punya biro di sana, orangnya juga harus diatur dengan Nah Pak, terkait new normal baru itu, betul nggak ada kebijakan bahwa pegawai yang usianya 50 tahun ke atas itu mendapat prioritas untuk
bekerja di rumah aja. Secara umum dari protokol kesehatan itu yang rentan. Oh, ada embel-embelnya ya. Ya, yang 50 rentan, tahun tapi rentan kesehatan. Apalagi yang punya riwayat kesehatan, apa dia diabetes, apa dia punya penyakit ginjal, atau punya penyakit hipertensi, ya, sebaiknya lebih banyak ditugaskan di kantor. Kalau mau datang ya seminggu sekali. Ditugaskan di rumah ya maksudnya? Di rumah, supaya di kantor itu dia sehat. Ya. Jangan sampai yang saya ingat kerja kedinasan di kantor dan di rumah itu sama saja. Ya. Hasilnya juga harus sama. Melayani masyarakat juga harus sama, tapi sehat. Nah, jangan sampai tugas di kantor karena faktor usia, karena faktor riwayat kesehatan yang dia tidak jujur. Ya. Kalau Kemenpan RB dari sisi efisiensi ya, selama WFH itu, dari sisi anggaran misalnya, itu kan otomatis orang nggak ada perjalanan dinas segala macam itu. Jauh berkurang. Itu sudah merekap juga nggak? Berapa sih setiap departemen efisiensi yang dihasilkan? Di kita ada 3 deputi dan 1 sekretaris jenderal ya, 4 ya. Secara prinsip ya, pengurangan uang transport dan uang makan pagi, makan siang lah. Makan siang dan snack sore itu hilang. Itu gede itu. Nah, makanya kami minta, anggaran ini ada nggak pos anggaran yang bisa dialihkan untuk mensubsidi pulsa? Oh, itunya ke sana ya. Kuota ya, kuota internet ya. Kuota internetnya untuk beli pulsa itu aja. Terus juga kemarin juga pos anggaran yang besar untuk pengecekan ke daerah, kan nggak akan mungkin. Kita kan walaupun di sini udah PSBB selesai, walaupun kan nggak akan mungkin kita lari ke Surabaya kalau Surabaya masih PSBB. Iya. Itu kan tertunda itu. Tapi yang penting mana-mana yang setidaknya yang sudah bisa diselesaikan secara online. Kayak kita sekarang ini memilih ASN yang berprestasi, jalan lewat online. Bayangkan menyaring 3.000 orang oleh 2 tim, jalan. Kemudian kami reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tadinya ada standar sekian ratus daerah, dengan adanya pandemi ini saya rubah fokus ke daerah tujuan wisata. Bagaimana layanan publiknya, rumah sakitnya, kepolisiannya, semua clear, termasuk reformasi birokrasinya. Jadi kalau begitu nanti selesai pandemi, turis ya udah siap, gitu loh. Jadi ya ada beberapa skala prioritas kita rubah, karena saya punya keinginan seandainya saya bisa penuh 5 tahun di Menpan RB, nanti kabinet yang akan datang tinggal Menteri PAN saja, RB-nya udah hilang. Reformasi birokrasi selesai ya? Ya selesai. Tinggal pendaya gunaan aparatur yang efektif, efisien, yang melayani masyarakat, yang produktif, yang profesional, sesuai kebutuhan, dan tadi mungkin ada yang menarik, Pak Cahyo juga tadi seminarnya ya jarak jauh ya, lewat internet. Artinya ke depan nggak ada lagi tuh staf-staf yang bikin anggaran seminar di Hotel Ano di mana-mana gitu ya. Mohon maaf ya, dari hasil waktu saya di Mendagri ya, lebih murah mengadakan kegiatan di hotel daripada di kantor. Dulu kan lucu tuh. Nah itu loh. Terus sekarang kan waktu saya Mendagri saya, kalau dilepas itu bupati, wali kota, gubernur tuh Senin sampai Jumat adanya di Jakarta terus. Makanya Pak Presiden minta, Mbak, dikumpulkan gubernur datang ke Jakarta, pagi departemen apa, siang kementerian apa, malam lembaga apa. Bisa 3 langsung. Kalau enggak digabung. Mungkin Kemendagri ada PAN RB-nya, mungkin masalah-masalah stabilitas. Kalau di Korea memang enak ya, karena Mendagri itu merangkap Menpan RB. Dan merangkap kepala keamanan nasional kayak kepolisiannya. Super power betul dong. Iya, jadi stabilitas daerah menyangkut kepolisian, kemudian yang berkaitan dengan
Nah di sini yang super power itu daerah, guru daerah, rumah sakit, kewenangan daerah, itu aja. Pendidikan, bansos, semua kan semua di daerah. Perlu didesain ulang nggak konsep birokrasinya jadinya? Dirampingkan, Dirampingkan. dirampingkan. Sepanjang satu data tadi. Ya. Ini kan ada, walaupun ada LPSK ya, LPNG Lembaga. yang untuk pengadaan barang dan jasa itu kan juga masih belum clear juga. Padahal bilangnya udah sistem online juga itu kan. Padahal sekarang itu untuk menekan anggaran kan menekan angka korupsi. Nah, angka korupsi itu yang masih tinggi masalah perencanaan anggaran. Yang kedua pengadaan barang dan jasa. Soal dana hibah, bansos sudah mulai berkurang. Dua itu aja. Itu yang terus kami bicarakan dengan KPK mengenai strategi pencegahan korupsi ya dalam konteks pengadaan barang dan jasa dan kemudian masalah anggaran. Pak terakhir Pak, pekan lalu kan Presiden Jokowi menandatangani peraturan pemerintah terkait potongan gaji ASN dan lain-lain ya untuk iuran tapera. Ini Kemenpan RB terlibat di dalamnya nggak Pak? Untuk penentuan penyusunan rancangannya kita terlibat, sudah ikut terlibat. Pokoknya setiap rancangan presiden, rancangan kepres, perpres, PP, kelembagaan, baik kementerian, lembaga-lembaga itu kami terlibat. Sampai naik nambah bintang berapa di kepolisian, di TNI itu kita ikut. Tahu duluan berarti ya? Iya, kita ikut tahu semuanya. Ya. Nah, tapi untuk teknisnya nanti mungkin tidak, ya. Kami nggak terlibat. Ya. Saya kira sangat beruntung ya. Ya, saya kan biasa mencontohkan diri saya ya. Saya kalau sebagai menteri aja ya, itu gaji pokok saja 20-an juta. 20 juta itu nanti akan dikonversi ke pensiun. Sehingga pensiunnya bisa 5-6 juta. Tapi saya punya anggaran operasional resmi dari Menteri Keuangan, dari pemerintah itu 120 juta. Itu cukup. Ya. Tapi karena 20 juta tadi tidak dinaikkan, karena kalau dinaikkan implikasinya akan pada pensiunan nanti, maka seluruh pegawai negeri ini, termasuk TNI Polri, ada tunjangan kinerja. Maka kalau Mas dulu, kenapa pajak imigrasi lebih gede? Gede lah, sekarang hampir semua Mas. Saya 20 juta gaji, tunjangan kinerjanya lebih dari 50 juta. Semua pegawai. Jadi sekarang kalau pegawai yang golongan rendah saja, misalnya golongan 1 ya, standarnya kayak DKI lah, 4,5 juta itu aja, dengan tunjangan 80% ada berapa? Belum yang lain-lain, gitu loh. Tergantung PAD sebagainya. Jadi saya kira walaupun gaji nggak naik, ada THR, ya kadang-kadang ada gaji ke-13, tapi tunjangannya gede. Nah, tunjangan yang menentukan adalah Kementerian Keuangan dan Pan RB. Kalau saya lihat Departemen Detikcom kinerjanya kurang bagus, ya saya tinggal meng-ACC Kementerian Keuangan, tunkirnya ya 10% lah. Nanti kita evaluasi tiap hari. Nah, sekarang yang sedang terus kita update tadi, mulai imigrasi, mulai kepolisian, TNI itu terus update. Ada yang sudah standarnya 90% tunkir ada. Jadi walaupun gaji 20 juta, tunkirnya bisa 80 juta. Itu kan gede itu makanya yang saya sedih, saya sampaikan buku penerimaan CPNS, minat CPNS tahun kemarin itu 4,3 juta. Padahal kuotanya hanya 150.000. Nah, dengan permohonan maaf ya bagaimana? Karena kalau ditingkatkan, dananya nggak ada. Gitu loh. Jadi saya kira walaupun banyak sekolah kejuruan, ya sebentar kami stop dulu ini. Kecuali Akmil, Akpol sama sekolah kejuruan BIN itu jalan terus. Tapi yang kayak EPDN ya kita tunda atau kita kurangi. Mulai dari semua ada perhubungan laut itu kan lewat
ada sekolah kedinasan. Jadi ini yang mau kita atur, bahwa seseorang mau naik eselon 1, ya dia harus kursus selang. Mau naik bintang 1 harus Lemhanas atau Sespim atau Sesko. Nah itu harus grade-nya harus sama. Tapi kan kemarin sempat ada wacana penghapusan eselonisasi itu kan Pak ya? Ya, sudah. Sudah selesai ya? Konsepnya sudah. Kami sudah ketemu semua sekjen, semua sekda sudah. Itu langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Nah, target kami akhir tahun selesai. Nah, per Juni ini laporan kami sudah 60%. Pan RB sebulan selesai kemarin. Ya. Karena kami kecil ya, Ya. tapi kami memangkas 122 jabatan bisa jadi 3. Nggak ada gonjang-ganjing, riak-riak Nggak ada. seperti ini. Gajinya tetap malah bisa naik kalau dia semakin banyak dia kerja, dia mau kerja di rumah, semakin ada tambahan, semakin dia menerima tugas ke daerah bisa tambahan, nggak ada masalah. Dan penataannya jelas nanti. Ya tapi kalau Pak Cahyo mah hanya mengurusi birokrasi sipil kan, militer nggak masuk ya? Kan di militer kemarin sempat ada istilahnya apa ya? Jabatan kolonel dan bintang-bintang itu yang nggak punya posisi gitu. Kami mengatur dari sisi kelembagaannya. Misalnya kemarin kita sepakati ya, dibahas jalan kami, Kejaksaan, Panglima TNI, Kumham, sama Seknek. Oh ternyata Jaksa Agung Muda itu masih kurang 1. Urusan Mahkamah Militer. Oh iya, selama ini nggak ada. Nggak ada. Nanti ada Jaksa Agung Muda, Bidang Mahkamah Militer. Militer, tapi rekrutmen yang jadi jaksa itu ya dari TNI. Dari TNI. Pangkatnya apa? Bisa bintang 2, bisa bintang 3. Kalau dulu Jaksa Agung Muda Intel kan tentara semua. Ya. Nah sekarang, itu sekarang. Ini kayak kemarin Polda. Sekarang Polda yang Kapoldanya bintang 1 nggak ada, semua bintang 2 Bintang semua. 2. Waktu saya kejar ke Panglima TNI, Pak tolong kalau Kapolda sudah bintang 2 ya, dan remnya bintang 1 dong, dan remnya kolonel. Itu kan gapnya terlalu jauh. Iya. Setuju. Mungkin yang perbatasan bintang 2, termasuk dan rem yang daerah khusus, ya Papua kan khusus. Ya kan sebelumnya kan yang daerah-daerah ibarat daerah kecil lah ya, atau pemekaran Iya. bintang 1 tuh kan. Sekarang kan 2 semua. Poldanya, Pangdamnya. Pangdamnya kan tidak semua provinsi punya Pangdam dan ya, rem. ada kan. gabungan. Ya. Kalau nggak ada, kalau damdamnya masih kolonel kan juga kasihan juga. Itu aja kira. Apa untuk jabatan Jaksa Agung Muda Militer mulai kapan akan diisi? Ini setelah kita persiapan rancangan, tapi sudah ketok palu, Udah disetujui dipimpin ya. oleh Pak Menko Polhukam, setuju semua karena ini merupakan kebutuhan sebuah proses yang harus tinggal nanti kita bahas dengan Seknek, tapi yang mempersiapkan nanti kami sama Kejaksaan. Oke, Pak Cahyo, Matur nuwun. terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya, atas Iya. bincang-bincangnya. Semoga target-target Pak Cahyo dalam rangka mereformasi birokrasi Iya. dapat berjalan dengan mulus, Iya. dan birokrasi kita seperti Pak Cahyo pernah studi banding Korea, kualitasnya, kemampuannya juga bisa